Yot, gua naruh motor di depan rumah lu. Gua minta tolong anterin ke rumah gua ya. Tapi jangan siang-siang. Soalnya si Lisa mau pakai ke sekolahan. Oh iya, kuncinya gua taruh di deket pagar. Gua tutupin pakai batu bata. Ya udah gitu aja ya Yot. Thanks ya. Waduh. Lah, mau kemana emang tuh anak? Tidur di mana itu anak? Jam segini belum pulang. Aktif nggak, Pak? Aktif, tapi nggak diangkat-angkat. Is, ngeselin banget sih gue punya abang. Kalau mau kabur-kabur aja lah sono. Nggak usah bawa-bawa motor segala. Udah tahu mau sekolah. Udah. Nanti bapak antar pakai motor bapak ya. Ya bukan itu masalahnya. Motor Lisa mah yang dipikirin juga. Ngapain coba dibawa-bawa segala? Iya. Udah kamu nggak usah mikirin motor. Biar nanti bapak yang cariin ke rumah temen-temennya. Siapa tahu dia tidur di sono. Ya udah ayo anterin. Mana motor bapak? Ada. Kepeot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok motornya ada di kamu, sama Yot? Kepeot? Si Robinya mana, Yot? Anu Pak Alex, saya juga nggak tahu. Ini motor tahu-tahu ada di depan rumah saya. Iya. Terus? Ya, orangnya WA tadi malam. Katanya saya suruh nganterin motor ke sini. Soalnya si Lisa mau pakai ke sekolahan katanya. Tapi Kepeot nggak ketemu sama sekali sama Bang Robi. Justru itu enggak sayang. Terus, Kak? Enggak Lisa. Jadi Kepeot mah cuma dapat WA doang semalam. Itu juga dibukanya tadi subuh. Aduh, Bang Robi. Gimana coba kalau misalnya ada yang ngambil? Ya ampun, Robi. Ya udah, keburu siang. Mending kamu berangkat dulu, Lisa. Biar bapak nanti yang nyari si Robi. Iya deh, Pak. Yot, makasih ya udah mau direpotin. Iya, Pak Alex. Terus Kepeot, mau saya antar dulu ke rumah? Ya iya tuh. Masa ikut ke sekolahan sama kamu? Jangan deh, malu. Waduh, ya udah deh, ayo anterin Kepeot dulu ke rumah, ya. Iya, ayo. Ya udah ya Pak, Lisa berangkat dulu. Iya, Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang gimana tadinya sih sayang? Nggak ngerti Kepeot mah. Jadi semalam tuh dia ngambek Kak. Abis adu mulut sama aku. Adu mulut kenapa? Kepeot tahu kan soal dia yang mau jual rumah itu? Iya, tahu kalau itu. Terus. Nah itu dia, maksa-maksa semalam. Ya aku nggak mau lah. Orang itu rumah aku. Lagian lucu tuh orang kata aku mah. Suka tiba-tiba gitu orangnya. Udah nggak usah ditanggepin orang kayak gitu mah. Kayak nggak tahu dia aja. Biarin aja. Iya tapi kan nyusahin bang kayak gini. Aku udah panik tadi. Takutnya motornya dijual lagi sama dia. Buset, nggak bakal. Dia mah cuma lagi ngambek aja kali. Terus Kepeot nggak tahu ini dia tidur di mana? Nggak tahu, sumpah deh. Di mana ya? Apa di rumah Kadot? Coba deh nanti Kepeot tanyain sama anak-anak ya. Iya deh. Ya udah ya Kak, aku berangkat dulu. Iya Lisa, hati-hati ya. Iya ya Kak. Ingat, kalau ada yang macam-macam di sekolahan, bilang ya sama kakak. Iya ya Kak. Bilangin gitu, gua alumni situ, jangan macam-macam. Iya, tahu sih si paling anak alumni. Ya udah sana. Iya, dah. Bisa nggak sih lu nyogok biar cepet lulus, biar bisa gua nikahin besok? Robi. Lah, perasaan semalam nginep. Kemana tuh anak? Apa Yot? Tumben lu masih pagi udah minjem duit? Damn! Siapa yang mau minjem duit? Lalu? Si Robi? Ada si Robi nggak di rumah lu? Lah mana ada? Gua kan sama Bang Topan, Yot. Waduh, apa di rumah si Kona ya? Kenapa emang, Yot? Jadi gini ceritanya. Gitu. Iya, tadinya emang mau nginep tuh di rumah gua. Gua bangun tadi udah nggak ada. Pulang juga nggak bilang, nggak ada WA juga. Terus kemana itu anak? Nggak tahu dah. Selain lu bertiga, ada nggak teman deket dia di kampung ini? Nggak ada kayaknya deh. Setahu kita mah nggak ada bang. Nggak ada ya. Capek Bang Topan kita mah. Udah kenyang ngikutin sifat dia yang kayak gini. Lucu juga ya tuh orang ternyata. Cuma karena cewek aja sampai segitunya loh. Iya benar bang. Terus mau kita cari kemana ini Bang Topan kira-kira? Ngapain dicariin? Kerajinan. Terus
nggak dicariin? Gimana? Gimana apanya? Kalau ada apa-apa sama dia gimana? Nah, itu dia yang bikin dia manja sama lu semua. Setiap dia kayak gini, lu cariin kan? Ya, Iyalah Bang Topan. Nggak usah, biarin aja. Biarin dia mau kemana kek, mau ngapain kayak di luaran sono. Nggak usah lu peduliin, oke? Ntar juga dia pulang sendiri kalau udah waktunya. Paham nggak? iya, Paham. Udah, pokoknya kalau kata gua biarin, udah biarin. Gua pengen tahu sampai mana dia bisa bertahan di sono. Ya, syukur-syukur dia pulang bawa duit. Kalau emang niatnya begitu dari awal. Iya, Bang. Tapi maaf nih Bang Topan. Kan Bang Topan udah tahu semuanya nih. Kalau rumah di sawah itu punya adenya. Terus dia mau jual karena dia butuh biaya buat kawin. Biaya buat jualan lah katanya kan. Biar bisa nafkahin Kak Zainab tuh. Terus? Ya, kenapa Bang Topan gak pinjemin duit aja ke dia? Bang Topan kan punya duit sekoper. Parah lu, Dot. Kenapa Bang? Nggak bisa. Pokoknya sampai kapanpun gua nggak bakal pinjemin dia. Kenapa Bang? Ya, gua nggak suka aja caranya. Kalau aja dari awal dia butuh duit buat usaha biar dapat penghasilan, udah pasti gua dukung 100%. Tapi ini buat nikah loh. Nikah sama cewek yang udah punya suami lagi. Nggak mau gua. Sepeser pun nggak bakal gua bantu. Paham sampai sini ya? Iya Bang. Maaf Bang Topan. Terus soal rumah buat Bang Topan gimana? Rumah ya. Gampang lah itu mah, nak. Santai aja. Tapi yang jelas gua nggak jadi deh beli rumah itu. Kasian anjir adenya. Tega banget tuh orang mau ngejual rumah adenya sendiri. Oh iya Bang. Mending sekarang kita pecahin masalah si Robi ini. Gue juga kasihan sebenarnya sama dia. Dia ini udah kemakan sama omongan-omongan ceweknya itu. Iya emang bener Bang. Dari dulu itu Bang. Cinta banget pokoknya sama Kak Zainab. Iya bener Bang Topan. Ya udah gini aja berarti. Sekarang temuin gua sama si Zainab itu. Kira-kira bisa nggak? Mau ngapain Bang? Sumbernya tuh ada di dia. Yang bikin si Robi kayak gini tuh dia. Jadi dia yang harus kita omongin biar dia nggak usah ganggu si Robi lagi. Tapi kan Bang, itu terlalu ikut campur sama urusan orang lain. Itu kan hubungan pribadi mereka. Ya caranya yang harus kita ubah. Kita ngomongnya baik-baik aja, tanpa harus nyakitin mereka berdua. Ya kalau bisa sih si Robinya jangan sampai tahu. Gitu ya? Ya udah ayo gas. Bang Topan mau saya antar ke rumahnya. Ajak ketemuan aja bisa nggak ya? Ada yang punya nomornya nggak kalian? Ada, saya ada. Nah ya udah kontak Gi. Oke. Kenalin, Topan. Zainab, itu kan, aduh, kok kayak nggak asing liatnya. Siapa ya? Bentar. Pak Peri? Iya, kenapa Non? Lihat deh orang yang lagi neduh di halte itu. Oh, kenapa emangnya Non? Lihat dulu. Itu kan teman Tuan Topan. Iya, makanya. Bener berarti ya, aku nggak salah lihat. Iya Non. Itu salah satu teman Tuan Topan Non. Ya waktu si Topan ngumpet di goa, dia ada kan? Ada Non. Pantesan aku nggak asing liatnya. Terus ngapain itu dia? Jauh amat bisa ketemu di Jakarta. Iya juga ya Non. Apa jangan-jangan sama si Topan juga lagi? Ah, masa iya Non? Itu dia sendirian. Ya, siapa tahu. Mending kamu samperin Gih, Pak. Samperin? Mau ngapain Non? Ya, kayaknya aja, Pak. Siapa tahu sama si Topan kesininya. Oh, gitu. Tapi kalau enggak gimana? Kalau dia cuma sendirian, ya ajak aja ke sini Pak, sekalian suruh naik mobil. Takutnya dia butuh tumpangan. Itu dia lagi nunggu apa itu? Beneran ini Non? Nggak bahaya? Enggak, udah sana Pak, ajak aja. Baik Non. Halo Pak. Lah, Pak, kok ada di sini? Iya, saya lagi ada meeting Pak di Jakarta. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak. Bapak ngapain di sini? Ada perlu saya Pak. Oh, sendirian? Iya Pak, sendirian. Oh, kirain sama Tuan Topan. Enggak Pak, sendirian saya. Ini lagi apa? Nunggu mobil? Ah, enggak, saya lagi neduh aja. Tadinya mau jalan kaki. Hujan. Jalan kaki? Iya Pak. Habis saya nggak megang ongkos sama sekali. Wah, Bapak ini bisa aja. Kalau gitu bareng mobil saya aja Pak. Nggak usah. Nggak enak saya. Udah duluan aja. Sebenarnya justru saya samperin ke sini karena disuruh Nona Elin Pak, buat ngajak Bapak bareng di mobil. Nona Elin? Emang ada Nona Elin? Ada tuh, dia di mobil. Oh, iya. Iya, hai. Gimana Pak? Aduh, tapi saya malu Pak. Loh, nggak usah malu Pak.
Ayo, mumpung lagi macet. Beneran tapi Pak disuruh Nona Elin? Iya, beneran. Aduh, gimana ya? Udah, ayo. Jangan malu-malu. Iya deh. Siapa namanya? Robi Kak. Kenalin, saya Elin. Oh iya, Robi. Sendirian aja. Iya Kak, sendirian. Emang lagi ngapain di Jakarta? Anu Kak, lagi nyari kerja saya. Baru mau jalan malah hujan. Oh, nyari kerjaan. Nyarinya kemana? Justru ini lagi nyari. Ya muter-muter aja, siapa tahu dapet. Oh, ya ampun. Kirain tadi lagi nunggu temen-temennya gitu, sama Topan juga. Oh enggak Kak. Hmm, Kakak sendiri ada perlu apa ke Jakarta? iya, ada perlu. Tapi rumah di Bandung kan ya? Iya, di Bandung. Kau tahu? Ya Bang Topan kan sering cerita. Oh, dia nyeritain apa aja sih sama kamu? Ya banyak lah pokoknya. Oh iya, dia ngapain aja itu sekarang kegiatannya? Ya gitu aja, masih ikut-ikut nongkrong sama kita. Oh, BTW ini mau kemana Kak? kamu tujuannya kemana? Nanti saya anterin. Ya dibilangin belum ada tujuan saya. Ya udah, ikut aja ke Bandung, ke rumah saya. Gimana? Waduh, jauh amat Kak. Ngapain saya di sana juga? Ya, ngapain kek? Apa mau ikut kerja sekalian di rumah saya? Waduh, jangan-jangan bisa-bisa gue dijadiin mafia lagi. Bang Topan aja bela-belain keluar, ya kali gue masuk. Tenang, kamu gak usah takut. Saya nggak ngasih kerjaan yang macam-macam sama kamu. Siapa yang mikir ke situ? Udah, pokoknya kamu ikut aja dulu. Nanti kita ngobrolnya di rumah. Ya, kebetulan saya lagi butuh asisten pribadi buat nemenin belanja ke mall atau kemana kayak gitu. Waduh, ini pas sopirnya kan udah ada 2 di depan. Mereka beda lagi sebenarnya. Mereka berdua ini asisten papa aku. Asisten aku tuh si Topan. Berhubung dianya udah pergi, ya udah, belum ada gantinya sampai sekarang. Oh, gitu. Iya, gitu Bang. Kasihan juga ya kamu. Terus. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena udah ganggu si Robi. Tapi saya nggak ada maksud buat menggoda dia kok. Beneran deh. Ya abis kamu ngomongnya gitu sama dia. Ya dia jadi kepikiran lah. Enggak kok, sumpah demi Allah. Saya nggak minta dinikahin si Robi, apalagi sampai dibawa kabur. Enggak, beneran. Saya juga tahu diri udah ninggalin dia. Lagian saya masih punya suami, Bang. Mana mungkin ngegoda dia? Terus itu kok kemarin dia cerita begitu katanya sama si Kona? Katanya kamu nyesel nikah sama Pawida itu. Terus kamu pengennya sama si Robi katanya. Walaupun hidup susah, tapi pasti dapat kebahagiaan. Gitu katanya. Ih, dia mah ngarang-ngarang cerita kali. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Saya cuma curhat kalau saya tuh emang kesiksa selama rumah tangga sama Pawida. Dia nggak tulus mencintai saya. Beda waktu saya pacaran sama si Robi. Udah, itu doang kok. Tapi tetap kamu salah. Dengan kamu curhat kayak gitu, si Robi kan nganggapnya kamu tuh masih sayang sama dia. Makanya dia sekarang kabur ke Jakarta, nyari duit buat nikahin kamu. Ya ampun, si Robi. Abis kamu gimana sih? Gitu-gitu juga kan dia mantan kamu. Ya pastilah pikirannya kemana-mana. Abis saya bingung mau curhat ke siapa, Bang? Iya. Ini kamar bekas Tuan Topan. Bapak bisa tidur di sini sementara sampai menunggu instruksi dari Nona Elin. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ya udah, saya tinggal ya. Oh iya Pak, silakan Pak. Sebenarnya yang bener yang mana sih? Masa iya si Robi ngarang-ngarang cerita? Ya bisa jadi nak. Kali aja dia kegeeran sama si Jenab. Tapi kalau soal dia ketemuan di kafe itu benar kan ya? Ya benar itu mana? Dia teleponan sama Kak Jenab juga bener. Cuman Kak Jenab nggak ngomong kalau dia lebih baik hidup sama si Robi daripada sama Pawida. Oh iya. Jadi dia cuma curhat doang gitu? Iya. Sialan lu Bi, kepedean banget jadi cowok, najis. Tapi bener nak, dia ngomongnya begitu sama lu? Bener, orang dia curhat sama gua di kamar. Nih dia bilang begini nih, kayaknya si Jenab mau deh gua ajak kawin lari. Terus bla 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 gitulah pokoknya. Robi masih muda udah goblok. Masih aja kepincut sama bini orang. Nyari gara-gara aja lu ah. Kalau gitu berarti kita harus lurusin nih. Jangan sampai si Robi salah paham, iya nggak? Lagian si Jenabnya goblok sih kata gua mah. Cerita begituan sama mantan. Ya wajar lah orang kegeeran. Nah, itu salahnya si Jenab. Hah, terus gimana nih Bang Topan? Mungkin nggak ya dia bisa aku andelin? Kelihatannya sih orangnya lugu.
Apa aku coba dulu aja ya ngomong? Ya deh. Iya, kenapa Non? Ada yang bisa saya bantu? Pak Peri, bisa tolong panggilin dia nggak suruh ke sini? Oh, baik Non. Oke Pak, ditunggu ya. Makasih. Iya Non. Permisi. Ya, tunggu. Kenapa, Pak? Kamu disuruh menghadap Nona Elin. Dia ada di kolam renang. Mau ngapain ya, Pak? Maaf, saya kurang tahu. Iya deh. Saya kesana ntar. Segera ya. Iya, Pak. Mulai besok kamu udah boleh kerja di sini. Makasih, Kak, kalau gitu. Tapi kira-kira kakak butuh ijazah saya nggak sama surat lamaran gitu? Kalau butuh saya pulang dulu. Saya ambil dulu ke rumah. Nggak usah. Saya nggak butuh itu. Saya cuma butuh tenaga kamu. Sama satu lagi, saya cuma pengen kamu nurut aja. Udah. Aduh, iya deh, Kak. Kamu tahu apa aja tugas kamu? Nah, itu, Kak. Saya belum paham semuanya nih. Intinya kamu tuh asisten saya. Kemanapun saya pergi, kamu harus ikut. Selebihnya kamu inisiatif sendiri. Kamu juga harus bisa melindungi saya. Gimana? Sanggup? Siap, Kak. Kalau cuma itu mah, insya Allah saya sanggup. Tenang, pokoknya soal bela diri, saya juga bisa lah dikit-dikit. Tapi kebetulan banget saya lagi punya misi nih. Dan kamu harus bantu misi saya sampai selesai. Misi? Misi apa, Kak? Hari itu hari pertama gua kerja. Dan gua izin pulang dulu buat nemuin si bapak. Sekalian mau ngambil beberapa perlengkapan gua yang masih ada di rumah. Beruntungnya gua bisa kerja di rumah Kak Elin. Walaupun gua bingung, gua harus bilang apa sama anak-anak. Dok, Aldo. Iya Pak. Udah siap belum, Dok? Bentar lagi nih, Pak. Oh, ya udah. Bapak tunggu di teras ya. Iya Pak. Gimana bilangnya ini gua sama si bapak? Dia nggak bakal setuju kalau gua jujur. Kalau tadi gua kesini cuma pakai kaos, tapi bawa mobil, malah dikira abis ngebegal gua. Bodo amat ah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Loh, Bi? Iya Pak. Kamu? Dari mana aja kamu, Bi? Kerja apa kamu pakai jas segala, ha? Robi, jadi gini Pak. Robi kemarin kan ke Jakarta. Ketemu teman lama Robi. Nah, ternyata dia udah sukses, Pak. Dan kebetulan dia lagi butuh supir pribadi. Ya udah, kebetulan Robi juga bisa nyupir kan. Teman dari mana, ha? Ya dulu waktu Robi kerja di bengkel Ko Carlos itu. Bapak sih nggak bakal kenal. Oh, iya. Syukur kalau emang kamu udah dapat kerja. Bapak khawatir dari kemarin, Bi. Iya Pak. Emangnya kamu udah punya SIM? Segampang itu kamu diterima jadi supir pribadi? Katanya sih Robi mau dibikinin besok. Dia yang bayarin. Ya, untungnya sih temen. Jadi dia ngerti posisi Robi, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Terus kamu sekarang sendirian kesini? Oh, iya, Pak, sendiri. Robi cuma mau ngambil perlengkapan Robi. Masih banyak yang belum dibawa. Oh, iya. Ya udah kalau gitu, Bapak tinggal nggak apa-apa ya. Bapak udah kesiangan ini mau buka toko. Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa, tinggal aja. Robi juga mau langsung balik lagi kok. Ya udah, hati-hati ya kamu, Bi. Jangan salah pilih pergaulan di sana. Oh, siap, Pak. Tenang pokoknya. Ya udah. Yo. Keren lu Bang pakai jas. Kerja apaan lu? Kepo lu ah. Ada kali buat beli susu si Bisma. Lah, PA. Baru juga sehari gua kerja. Pelit lu. Ya bukan pelit, orang belum gajian. Ya. Gimana? Cocok nggak rumah yang tadi? Aduh, kurang srek gua. Kurang ya? Iya sih. Berisik ya kalau di pinggir jalan gitu. Iya, si Robi sih gua udah minat padahal sama rumah adanya itu. Blow on emang, ngagokin. Ada lagi nggak sih di sini yang rumahnya kayak gitu, Dok? Kayak gitu gimana nih? Ya, yang adem di pinggir sawah, yang masih asri lah. Ya lu tau lah selera gua. Tahu. Tapi kayaknya nggak ada lagi deh Bang. Susah nyari rumah kayak gitu mah Bang. Kayaknya cuma itu deh satu-satunya di kampung ini. Aduh, iya sih. Terus gimana ya? Ya katanya lu mau ngontrak aja di situ. Ya kalau pengen amat mah tinggal di situ. Sementara lu ngontrak aja dulu. Iya sih ya. Apa gua ngontrak aja ya? Iya, murah ini ke si Lisa mah, nggak bakal dimahalin. Iya deh, kasihan juga si Dukun numpang terus di rumah si Peot. Ya udah gas. Ya udah yuk anterin yuk ke rumah si Lisa. Tapi dia mah sekolah tahu. Udah pulang belum ya? Waduh, Ya ngobrol-ngobrol aja dulu sama bapaknya kali ya.
atau sama si Dinda, nanya-nanya dulu gitu. Ya udah boleh deh, udah tanggung deket lagian ya. Iya, iya, iya. Enggak, kayaknya ada yang datang dah. Emang iya? Itu barusan suara motor. Ya, paling juga bang keliling bang. Dibilangin suruh nagih ke toko juga ke si bapak. Kesini mulu. Ah, beneran lu? Ya nggak tahu sih. Waduh, mending lu lihat dulu sono. Iya ya deh bentar. Tapi jangan bilang kalau ada gua di sini ya. Iya ya. Walaupun teman-teman lo. Ya justru itu, mereka jangan sampai tahu kalau gua di sini. Ya udah. Ya udah sono. Mobil siapa, Dot? Nggak tahu bang, saya juga baru lihat. Oh, punya bapak si Robi kali ya? Nggak mungkin kayaknya deh. Kak Dot, ngapain dia? Aduh. Kak Dot bang, Hah? Si Dot ngapain? nggak tahu aku. Sama siapa? Temen abang itu, yang topan-topan itu. Aduh, kalau gitu abang ngumpet dulu ya. Kamu jangan sampai bilang kalau ada abang di sini ya. Tapi kalau dia nanyain mobil gimana? Udah bilang aja punya kamu gitu, hadiah Ciki. Waduh. Udah sono, orangnya udah datang no. Iya ya deh. Permisi, Iya ya, tunggu. Pak Alex. Kak Dot, tumben kak. Ada apa? Ini temen kakak mau nanyain kontrakan rumah si Lisa yang di pinggir sawah itu katanya. Oh, kaget. Kirain ada apa? Ya udah, ayo masuk dulu. Iya ya ndak, makasih. Jadi gini ndak, beberapa hari yang lalu kan si Robi nawarin rumah tuh, rumah si Lisa yang di sawah itu. Iya ya tahu. Nah, tadinya mau dibeli tuh sama abang ini. Ini temen Kak Dot, temen Bang Robi juga, namanya Bang Topan. Iya ya udah tahu kok. Terus. Jadi berhubung ada kendala kan ya, nggak bisa dibeli katanya. Jadi Bang Topan ini berniat mau ngontrak aja gitu. Oh, mau ngontrak aja. Iya. Aduh, aku mah nggak ngerti lagi. Harusnya ngomongnya ke si Lisa tahu, bukan ke aku. Iya sih tadinya gitu. Berhubung ini kan sekalian lewat aja, makanya mampir dulu ke sini. Iya. Maaf, tapi kamu tahu nggak itu rumah dikontrakin atau enggaknya? Ya, ngomongnya sih kalau dikontrakin mah nggak apa-apa bang. Asal jangan dijual aja katanya. Oh, syukur deh kalau gitu. Nanti kesini lagi aja bang, malam kek. Ngomong langsung sama orangnya. Oh, iya. BTW kenapa nggak bikin aja bang? Bikin rumah kayak gitu kan nggak ngabisin duit gede. Iya nggak sih? Iya sih, emang rencananya sih gitu. Emang iya Bang Topan? Iya, gua sih ada rencana ke situ. Cuman lagi nyari tanahnya yang pas dulu, baru deh dibangun. Gitu. Jadi selama bikin rumah mau ngontrak dulu gitu? Ah, ya gitu. Oh iya. Iya gitu aja bang. Ya udah kalau gitu, nanti kita kesini lagi deh ndak? Iya kak, kesini lagi aja. Ngomong aja langsung ya sama si Lisanya. Iya. Sampaiin aja dulu ya sama orangnya. Kalau Kak Dot tadi kesini gitu sama Bang Topan. Iya siap. Ngomong-ngomong, itu mobil siapa di depan? Lupa tadi aku mau nanya. Itu nggak tahu deh. Kayaknya teman si bapak deh nitip mobil di sini. Oh, pantes. Kaget aku. Iya, soalnya aku baru bangun ini. Tahu-tahu ada mobil di situ. Iya. Ya udah deh kalau gitu kakak pamit dulu ya. Iya ya kak. Jadi kamu ketemu sama dia? Ketemu kak, tapi ketemu juga kan nggak sengaja. Soalnya kan Robi izin pulang cuma buat ngambil perlengkapan, makanya belum fokus ke misinya. Tapi Robi janji kok kak, besok Robi fokus ke misi yang kakak kasih. Iya, nggak apa-apa Bi. Jangan khawatir, itu aja udah bagus kok. Iya kak, makasih kak. Terus apa yang kamu dapat hari ini mengenai dia? Dia bilang dia mau bikin rumah di pinggir sawah, tapi buat sementara dia mau ngontrak dulu di rumah adik saya itu. Oh gitu. Iya gitu katanya kak. Kenapa dia nggak beli aja? Kan dia punya uang banyak yang dikasih papa aku. Nah ini kak poin pentingnya. Dia tuh lagi ngidam banget sama rumah sederhana di pinggir sawah, rumah yang cuma terbuat dari bilik bambu dan nuansa yang masih asri dan teduh. Oh gitu. Iya kak. Jadi dia lebih memilih buat bikin sendiri gitu. Iya bener kak. Oke, kamu kerja bagus Bi. Karena itu yang saya harapkan. Kabar yang kamu bawa barusan itu kabar baik buat saya. Dan itu sangat penting untuk permulaan dalam menjalani misi kita. Maksudnya kak? Kamu harus bisa menggagalkan impiannya untuk membangun rumah idamannya itu. Apa? Tapi kak? Dengan kamu menggagalkannya, ada kesempatan untuk dia kembali ke rumah ini, atau setidaknya dia menghubungi saya dan meminta tolong kepada saya. Tapi kak, gimana cara saya ngegagalinnya? Ya terserah, itu kan bagian dari tugas kamu. Saya... Kenapa? Kamu keberatan? Aduh,
Gimana ya? Sebentar. Iya, Non. Ada yang bisa saya bantu? Pak Peri, tolong transfer uang ke rekeningnya ya. Oh, baik-baik, Non. Berapa, Non? 10 juta aja deh. Oke, baik-baik, Non. Iya, iya. Itu imbalan kamu untuk hari ini. Janganlah kamu udah bawa kabar baik tentang dia. Tapi Kak, ini gede banget. Gak apa-apa, terima aja. Itu tanda terima kasih dari saya. Aduh, Kalau kamu keberatan sama tugas kamu ini, kamu koren mengundurkan diri dan bertemas besok. Bawa uang itu, anggap aja dapat gari apa-apa sama kita, oke? Tapi kalau kamu butuh uang yang lebih dari itu, kamu pertimbangin lagi. Saya nggak maksa kamu kok. Kita sama-sama butuh. Kamu butuh uang, saya butuh bantuan kamu. Kamu bisa beli apa aja yang kamu mau, kalau kamu bisa selesaikan misi ini. tapi... Saya mau tidur duluan ya. Saya udah ngantuk. Oke. Makasih banyak ya, Kak. Alhamdulillah, akhirnya rekening gua keisi juga. Gede banget ini 10 juta, sumpah. Padahal gue cuma ngasih tahu kayak gitu doang. Gila sih ini. Kita sama-sama butuh. Kamu butuh uang, saya butuh bantuan kamu. Kamu bisa beli apa aja yang kamu mau, kalau kamu bisa selesaikan misi ini. Terus gimana ini gua? Kalau gua ngundurin diri, gua harus kehilangan kerjaan. Tapi kalau gua lanjut dan berhasil, gua bisa bahagiain keluarga gua. Termasuk ngawinin Kak Jenap. Good luck ya, Bi. Iya Kak. Ya udah, saya berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Saya tunggu kabar baik deh ya. Iya, siap. Jangan lupa hubungi saya kalau ada apa-apa ya. Oke, siap. Ya udah sana. Oke. Pak Peri, saya mau nanya boleh nggak? Oh, boleh. Mau tanya apa, Pak? Selama Pak Peri kerja di sini, Bapak pernah nggak sih kena masalah? Masalah kayak gimana maksudnya? Maaf nih Pak. Ya, misalnya Pak Peri pernah dipenjara gitu selama kerja di sini. Oh, kamu ini gimana sih, Bi? Kalau saya pernah di penjara, ya mungkin saya udah nggak ada di sini, Bi. Ya, kali aja gitu. Pernah dipenjara sebentar terus keluar lagi. Enggak, Bi. Saya nggak pernah kena masalah apa-apa. Kenapa kamu nanya begitu? Kamu takut? Ya, tapi jangan bilang-bilang lagi ya sama Nona Elin. Iya, enggak. Kenapa kamu? Beneran takut? Iya nih Pak, saya takut banget. Saya takut terlibat kasus atau keseret masalah-masalah yang gak diduga gitu di depannya. Emang kamu anggap Nona Elin itu orang jahat ya? Ya nggak tahu justru. Saya kan baru kenal. Kamu nggak usah takut. Nona Elin itu orang baik. Lagian kamu itu cuma disuruh bantuin soal percintaannya kok. Bukan tentang kriminal. Iya juga sih. Berarti aman ya Pak? Aman lah. Kalau saya dikasih pilihan buat tuker posisi sama kamu, saya mau kok. Bisa aja Pak Peri nih. Oh iya Pak, nanti nganterin saya nggak usah sampai rumah ya. Terus? Ya turunin aja saya di pinggir jalan yang nggak jauh dari rumah. Jadi sisanya biar saya jalan kaki aja gitu. Oh, emang kenapa, Bi? Soalnya nggak ada yang tahu Pak saya kerja kayak gini. Saya nggak enak sama tetangga. Oh, ya udah. Iya, atur aja ya, Bi. Oke. Ini di mana nih? Di depanan lagi deh. Nah, op. Di sini aja Pak. Iya. Oke, yuk, makasih ya Pak. Lu, Bi, gimana kabarnya? Sehat. Lu lagi di mana, Det? Di rumah, kenapa? Gue udah di kampung nih. Lah, serius? Kapan nyampenya lu? Barusan. Jemput gua dong. Di mana? Di rumah? Justru gua belum bisa ke rumah nih. Gue ke rumah lu aja ya. Dih, kenapa, PA? Ntar deh gue ceritain ya. Jemput dulu deh makannya. Ya udah, elunya di mana emang ini? Ini loh yang mau ke arah rumah gua pas belokan tajam itu. Oh, ya. Si bego ngapain di situ? Udah gece ah. Ya udah, tunggu. Oke. Bang Topan, Iya, kenapa, Dot? gua mau keluar dulu. Si Robi minta dijemput katanya. Oh, si Robi pulang. Iya, pengen kesini katanya. Ya udah, Dot. Gue lagi mandi nih. Oke. Aduh.
gue jadi ragu gini sih ah. Elah, duit sialan, bikin gue jahat kayak gini. Bi, Udah langsung aja yuk. mau ke rumah gua kan? Iya. BTW ada nyokap lu nggak tapi? Nggak ada sih, lagi tugas dia mah, biasa. Oke deh, ayo. Bang Topan masih di rumah lu kan? Masih lah, abis bingung dia belum dapat rumah gara-gara lu sialan. Udah nggak usah dibahas ah, malu gua. BTW lu ini nginep kan di rumah gua? Ya kalau boleh sih. Ya boleh lah anjrit, lagian mumpung nyokap gua nggak ada. Oke dah kalau gitu. Terus lu gak dapet kerjaan belum? Belum sih bang. Lah terus ngapain pulang? Abis saya bingung di sono juga, nggak pegang uang sama sekali bang. Yang ada saya jadi gembel. Ya lagi lu, pakai kabur-kabur segala. Lu kira gampang Bi nyari kerjaan di sono? Ya iya gue juga tahu. Terus ini kenapa lu gak pulang ke rumah? Nah iya kenapa Bi? Malu gue ah. Gue udah kabur dari rumah, pulang-pulang masih kayak gini juga. Lah, Berarti lu belum ketemu bapak lu sama sekali? Ya belum, orang gue langsung kesini. Bi, ngeselin lu lama-lama. Ya sorry Dot, tapi boleh kan gue nginep di sini? Nanya lagi, boleh ah. Udah, nggak usah bahas gue mulu, males gue. Oh iya Bang Topan, jadinya gimana? Mau beli rumah di mana? Rencananya sih gue mau beli tanah dulu. Ntar gue bikin rumah di situ. Tapi sementara gue ntar dulu paling di rumah adek lu itu. Oh gitu. Ya bagus lah Bang. Tapi emang abang masih ada duitnya? Kan bikin rumah butuh duit banyak Bang. Fak mulai training gua lebih. Sorry, ya nggak gitu juga Bang. Enggak, duit gue masih banyak kono di koper. Buat taruh di mobil, belum gue pakai. Hah? Taruh di mobil? Iya, buat taruh di mobil. Gila lu sembarangan naruh duit Bang. Itu kan bukan duit sedikit Bang. Fak nggak bakal. Aman Bi di sini mah. Iya sih. Jam berapa sih ini? Kok bola ngantuk ya? Sama lagi. Coba bentar. Ya pantes udah jam 1:30 Bang. Aduh, jam 1:30. Iya. Pantes bola ngantuk. Mau tidur? Iya deh. Nggak apa-apa kan buat tidur duluan? Ya sama, gue juga mau tidur. Oh, yoga ayo deh. Kita lanjut besok. Ayo Bi. Lu berdua duluan aja deh. Lah, Kenapa Bi? Bego? Kagak. Gue mau ngerokok dulu sebatang. Nggak enak ngerokok di kamar lu. Oh. Yaudah. Gue duluan deh sama Bang Topan ya. Iya. Yaudah ya Bi, buruan. Iya Bang, duluan aja Bang. Tapi Kak, gimana cara ngegegalinnya? Kasih saya masukan dong. Kamu tinggal curi uangnya, susah amat. Hah? Iya, uang yang untuk bangun rumah. Kamu pasti tahu dong, dia punya uang banyak sekarang. Ya tahu sih. Kalau nggak salah dia punya uang sekoper deh. Ya iya itu, kamu curi aja uangnya. Tapi nggak gampang loh Kak. Kenapa? Kamu masih belum bisa ya? Ya iyalah Kak. Secara saya belum punya pengalaman kayak gini. Saya kan bukan copet Kak. Udah gini aja deh. Kamu deketin aja dia. Kamu cari tahu koper itu ditaruh di mana. Setelah kamu tahu, kamu tinggal kirim alamatnya ke saya. Gimana? Nah, boleh deh. Aduh, berdosa gue sama Bang Topan. Maafin gue ya Bang Topan. Wah, emang the best kamu, Bi. Halo? Iya, halo Bi. Loh, kok belum tidur Kak jam segini? Nggak bisa tidur, belum ngantuk. Oh, gimana Kak? Udah lihat foto yang saya kirim? Udah. Kerja kamu bagus, Bi. Ya udah, sekarang kamu Sherlock ya lokasinya. Biar nanti saya suruh Pak Peri yang berangkat ke sana. Iya Kak. Ya udah, makasih ya. Iya Kak ya. Ya udah, saya mau tidur dulu ya. Iya.
Maafin Robi Bang Topan. Robi bener-bener kepepet. Robi bener-bener butuh uang banyak. Tapi setelah ini selesai, Robi janji bakal ninggalin kerjaan kayak ginian. Robi janji gak bakal ngehianatin Bang Topan lagi. Langsung aja berangkat malam ini juga ya Pak Peri. Baik-baik, Non. Hati-hati ya Pak, jangan sampai ninggalin jejak. Siap, Non. Apa-apaan gue ini? Udahlah. Elah, kebiasaan nih perut. Aduh, makan apaan sih tadi ah? Lega. Suara apaan dah? Kayak suara mobil. Hah? Hah? Beneran mobil? Waduh. Sumpah demi Allah bang, gua lihat mobilnya jalan. Ya, tapi apa anehnya Dot? Lu lihat mobil jalan? Kan bisa aja orang lewat. Ya iya sih. Tapi perasaan gua ya, kayaknya dia bukan lewat deh. Soalnya gua denger suara nutup pintu sama starter mobil. Yakin di posisi lu baru bangun tidur? Nggak ngigo lu? Yakin bang? Ya, nggak percayaan. Lu inget mobilnya mobil apa? Alah, justru itu. Nggak inget lagi gua. Pokoknya hitam deh warnanya. Ya udahlah, ngapain dipikirin? Ya, gua takutnya ada yang iseng aja gitu. Ntar tahu-tahu rumah gua dibakar lagi gara-gara ada lu di sini. Oh, jadi itu yang lu takutin? Ya iyalah sialan. Udah rumah Pak RT abis gara-gara lu tidur di rumahnya. Masa iya rumah gua sih selanjutnya? Elah, jangan sampai deh. Nggak bakal. Takut amat sih lu. Gua udah damai kok sama mereka. Tenang aja, nggak usah takut. Pokoknya kalau sampai rumah gua dibakar, gua minta ganti. Nggak mau tahu gua. Bikinin gua rumah baru 2 lantai. Ya, kesempatan lu mah. Mau ngopi nggak di depan? Seger ini, masih pagi. Boleh, ayo. Tapi ini nggak dibangunin nih orang. Udah, biarin. Kasian lagi enak-enak tidur ah. Oh, yaudah. Yaudah duluan, gue bikinin kopi dulu ya. Oke deh. Mantep Bang Topan, ngopi jam segini. Iya, apalagi kalau gue udah punya rumah sendiri ya nanti. Sabar Bang Topan. Oh iya, hari ini jadi nggak ketemu si Lisa? Ya jadi, pulang sekolah katanya. Tapi si Robi gimana ya? Oh, iya. Pada kemana dah? Tapi gampang sih dia mah. Paling ntar ngopi di gardu sama si Kona sama si Peot. Nah, iya, udah gitu aja. Bentar Bang. Gue inget sesuatu Bang. Apaan? Jangan-jangan mobil yang semalam mau ngerampok duit Bang Topan lagi. Hah? Masa sih? Coba lihat Bang. Iya. Astagfirullahaladzim. Mana kopernya Bang? Ya, hanya tahu. Apa gue bilang juga Bang? Waduh, bener kan firasat gue? Kenapa Dot? Koper Bang Topan hilang Bi. Waduh. Gimana ini Bi? Ya nggak tahu lah gue. Kok nanya gue sih? Udah Dot, tenang Dot. Berarti Pak Peri udah kesini tadi malam. Ya, bener. Harus gimana ini respon gue? Bentar. Transfer lagi? Itu imbalan kamu hari ini. Karena kamu udah kerja bagus. Makasih ya, Bi. Brengsek.
Lagi-lagi gue tergiur di saat gue ngerasa bersalah. Gimana Pak semalam? Beres? Beres, Non. Oke, terus mana kopernya? Ada, Non. Saya taruh di tempat biasa. Mau dicek dulu isinya? Nggak usah deh, ntar aja. Saya buru-buru. Tapi udah pasti kan itu uang si Topan? Pasti, Non. Karena saya ambil dari dalam mobil. Sesuai foto yang si Robi kirim. Oke. Ya udah, antar saya dulu yuk. Saya ada meeting. Baik, Non. Udahlah Dot, tenang aja sih. Nggak bisa gitu bang, ini namanya perampokan. Kita harus lapor polisi sekarang. Bang Topan juga jangan santai-santai gitu dong bang. Iya bener, Bang Topan. Ini sih kriminal. Tapi saran gue sih, Dot, mending gak usah bawa-bawa polisi. Nggak bawa-bawa polisi gimana sih lu? Mau lapor siapa lagi kalau bukan polisi? Hah? Ya terserah. Tenang. Dengerin gua dulu makannya. Iya. Lu nggak usah panik. Gue juga nggak bego kali. Maksudnya? Itu koper isinya bukan duit. Hah? Bukan duit? Iya. Lah, terus apa dong kalau bukan duit? Ya, pokoknya bukan duit lah. Serius ngapa sih Bang Topan? Iya, gue serius. Ya terus apaan isinya? Nggak tahu deh. Mau kemana, Bi? Kak, maafin Robi ya. Terserah kakak mau hukum Robi kayak gimana, kek. Atau kalau perlu, Robi balikin lagi deh duitnya. Kenapa kamu, Bi? Kopernya kak. Koper yang semalam dibawa Pak Peri. Ternyata itu isinya bukan duit kak. Hah? Bukan duit gimana? Nggak tahu deh, Kak. Pokoknya tadi dia bilang kalau koper itu isinya bukan duit. Emang kamu nanya sama dia? Enggak, dia yang cerita sendiri. Dia ketawa-ketawa tadi. Pantesan dia santai-santai aja dari tadi. Oh gitu. Iya, Kak. Maafin ya, Kak. Robi salah info. Udah. Kamu gak usah melas gitu. Santai aja. Nggak enak saya kak jadinya. Udah, gak apa-apa. Tenang aja. Iya kak. Ngomong-ngomong, Emang kakak belum lihat kopernya? Belum. Aku buru-buru tadi ada meeting. Paling nanti malam aku cek lagi, ya. Oh, ya udah deh. nanti tolong kabarin saya ya. Saya juga pengen tahu isinya apa. Oh, ya. Ya udah deh. Lanjut. Yaudah ya. Parah lu bang, bisa-bisanya kepikiran ke situ. Ya jaga-jagalah Dot. Kita kan nggak tahu orang punya niat jahat atau enggaknya sama kita. Iya sih. Terus lu isi apa kopernya? Apa lu kosongin aja begitu? Ya ada lah. Pokoknya bukan duit aja isinya. Apes amat tuh orang. Lagian ngerampok mantan mafia. Ya salah sasaran lah. Udahlah. Mau kemana lu? Gua pamit dulu deh. Antar gua yuk. Iya kemana Ege? Kemana kek? Ke rumah si Peot kek? Ke rumah si Kona kek? Terserah. Kenapa emangnya lu? Ya nggak kenapa-napa Ege. Yaudah ayo gua anter. Tapi sorry ya, gua nggak ikut nongkrong dulu sama anak-anak. Gua mau nganter Bang Topan. Iya terserah, atur aja lah. Yaudah ayo buru-buru. Wah, buru-buru amat sih Bi. Udah ayo Dot. Iya. Bentar gua ambil motor dulu. Yaudah Gece. Robi, baru segitu aja lu udah kebingungan. Apalagi kalau lu dapet tugas yang lebih berat dari ini. Kasian banget sih lu Bi, dibudakin sama dia. Dot, lu tahu duit Bang Topan ditaruh di mana? Hah? Duit apaan? Ya duit yang di koper itu. Ya mana gua tahu, PA. Kenapa emang lu? Ya gua heran aja. Salut aja gitu. Sempet-sempetnya dia mindahin duitnya sebelum dirampok. Oh, iya makanya. Gua juga nggak habis pikir tadi. Kalau menurut lu, apa dia udah tahu ya? Kalau malam itu bakal ada yang ngerampok duit dia? Nggak mungkin lah. Tahu dari mana dia? Emang dia peramal? Ya itu buktinya. Ya tadi sih dia bilang emang dari kemarin-kemarin udah dikosongin tuh koper. Katanya jaga-jaga takut ada orang jahat. Bener aja kan, ada aja yang maling. Oh, gitu. Iya, tadi sih bilangnya begitu. Tapi dia nggak ngomong kalau duitnya disimpan di mana. Ya kagak, gue juga nggak nanya sih. Apa ditaruh di kamar lu ya? Ya nggak mungkin lah, On. Kalau ditaruh di kamar gue mah, ya gue juga tahu kali. Kan udah pasti izin dulu sama gue. Iya sih. Ya di mana lagi, Bi? Paling juga masih ada di dalam mobil, diplastikin misalnya. Apa ditaruh di bank kali ya? Waduh, ditaruh di bank. Ya bisa jadi, Bi. Orang duit gede begitu. Lu kenapa sih, Bi? Mumet amat perasaan. Kagak, perasaan lu aja kali. Ya udah, thanks ya. Iya. Ya udah gue lanjut ya. Kasihan Bang Topan sendirian. Iya. Bilangin sama si Peot sama si Kona ya. Ntar gue nyusul agak sorean gitu. Kalau udah beres nyari rumah buat Bang Topan. Ya, udah sono. Yaudah. Astagfirullahaladzim. Parah lu, Bi, sumpah. Ya habis gimana? Gue kepepet. Tapi ini keterlaluan, Bi. Tahu goblok lu sumpah. Ya coba aja lu jadi gue, PA. Bingung pasti lu. Bingung gimana? Hah? Lu tega mau ngambil duit Bang Topan segitu banyaknya, ha? Gitu-gitu juga dia temen kita, Robi. Lu gimana sih?
Ya iya gue tahu, kan gue bilang tadi, gue kepepet. Bayangin aja sama lu, gue cuma ngasih info tentang Bang Topan doang, gue langsung ditransfer 10 juta sama Nona Elin. Besoknya pun begitu, setiap gue ngasih info, gue ditransfer lagi. Siapa yang gak tergiur coba, Yot, nak? Ya, tapi tetap aja ini salah, Bi. Gua nggak terima lu nyolong duit Bang Topan. Sementara Bang Topan lagi nyari rumah buat tempat tinggal dia sama Pak RT. Jadi lu gak setuju ya sama posisi gue ini? Ya kagak lah. Justru gue pengen cepet-cepet Bang Topan kebeli rumah. Biar Pak RT bisa tinggal sama dia. Karena jujur aja, gue sama bapak gue udah gak sanggup nampung Pak RT di rumah gue. Tuh denger sama lu, Nyet. Terus gimana dong gue? Lagian ngapain sih Nona Elin nyuruh-nyuruh ngegagalin niat Bang Topan segala? Jadi gini nak tujuannya. Sebenarnya Nona Elin tuh cuma pengen Bang Topan balik lagi ke rumahnya. Dia pengen Bang Topan datang dan minta tolong sama Nona Elin. Karena duitnya kan hilang tuh. Otomatis kan Bang Topan punya utang budi sama Nona Elin. Begitu. Cuy, najis gue dengernya. Murahan banget sih cara mereka mendapatkan cinta. Nih asal lu tahu ya, cinta gak bisa dibeli pakai duit. Cinta gak bernilai, tahu gak? Bilangin tuh sama Nona Elin. Gak usah ngemis-ngemis cintanya Bang Topan. Kalau emang Bang Topan suka sama Nona Elin, gak harus begitu caranya. Udah. Gak bener ini, Bi. Tinggalin udah. Terus gimana gua? Mending lu belak-belakan Debi sama Bang Topan. Siapa tahu Bang Topan bisa bantu lu mecahin solusinya. Iya, bener, Bi. Terus lu balikin aja tuh duitnya yang ditransfer Nona Elin. Udah lu gak usah kerja beginian lah. Gak jelas tau gak lu? Gak relate. Iya sih. Oh iya Pak Peri, tolong ambilin kopernya ya. Yang tadi siang si Robi bilang kalau koper itu isinya bukan duit. Oh, baik Non. Ya udah, nanti anterin ke kamar aja ya. Baik Non. Halo Elin. Kamu pasti bingung ya kenapa kopernya kosong. Kamu juga bingung kan kenapa aku tahu semuanya? Elin, bukan gini caranya kamu dapetin hati aku. Kasian loh si Robi. Dia tuh polos, nggak tahu apa-apa. Ayolah, jangan jadiin dia tumbal buat hal yang kayak ginian. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu kamu dulu ya. Pertama, aku nggak bakal jatuh cinta sama siapapun kecuali sama wanita pilihan aku yang sama sekali nggak ada di dalam diri kamu. Kedua, aku bakal tahu apa yang kamu rencanain. Karena nggak semua ajudan kamu setia sama kamu. Masih ada beberapa ajudan yang selalu ngasih tahu aku kalau aku dalam bahaya. Paham ya? Jadi sekarang kita lurusin aja. Aku nggak mau si Robi jadi orang jahat. Besok kita ketemu di danau, tempat yang dulu kita pernah mampir di sana. Kamu masih inget kan? Oke, aku tunggu jam 4 sore ya. Udah, mikirin apa lagi sih lo? Ntar dulu Yot. Ini bener gua harus belak-belakan sama Bang Topan. Ya kalau kata gua masih begitu, tapi terserah lu. Ragu gua anjir. Ragu kenapa sih lu? Gua takutnya dia marah lagi sama gua. Nggak bakal sih kalau kata gua mah. Dia mah baik gitu-gitu juga, Bi. Lagian lu nggak sampai berhasil nyolong duitnya. Ngapain harus takut? Ya iya sih. Ya udah antar gua deh, ayo. Ayo. Bener lu nggak mau nganter gua? Enggak deh kali ini mah. Itu kan urusan cinta Bang Topan. Masa saya ikut-ikutan? Ya nggak apa-apa lah. Orang gue cuma mau ngomong doang. Enggak deh, enggak. Duluan aja, ya. Oh, ya udah. Emang jam berapa janjiannya? Jam 4 sih. Lah, ini kan udah 3:30. Udah sono cabut. Santai aja lah. Nggak apa-apa telat dikit mah. Lah, lu ya. Kenapa, Bi? Ya, serius amat? Saya mau minta maaf Bang Topan. Kenapa Di? Saya pasti Bang Topan udah tahu lah apa yang saya lakuin kemarin. Oh, itu. Udah, nggak usah dibahas. Tapi Bang, saya nggak enak Bang. Tapi sumpah deh, saya benar-benar kepaksa kemarin. Sumpah demi Allah, maafin saya ya Bang. Iya, ya udah. Kenapa Santai ya? aja Dulu. Di. Jadi gini Bang, biar Robi jelasin dulu ya. Udah nggak usah. Mending lu ikut gua sekarang yuk. Kemana Bang? Gua mau ketemuan sama Nona Elin di danau. Mau gua beresin semuanya sore ini juga. Mending lu ikut aja, yuk. Waduh. Udah tenang, bawa santai aja. Justru kita ketemuan bertiga, biar nggak salah paham. Oh, iya deh Bang, ayo. Ya udah, Yot, Dot, gue sama si Robi cabut dulu ya. Iya Bang Topan. Kenapa sih Yot? Hah? Sumpah gua nggak ngerti.
Si Robi dikasih tugas sama Nona Elin buat ngancurin hidup Bang Topan. Biar Bang Topan balik lagi ke rumah Nona Elin. Buset, beneran? Bang Topan kok bisa bang tahu semuanya apa yang direncanain Nona Elin? Bingung lu ya? Iya. Jadi, gua dari dulu tuh emang deket sama sopir Nona Elin. Tahu kan lu? Pak Peri. Bukan. Yang satunya lagi. Oh, iya. Tahu. Cuman saya lupa namanya. Nah, iya. Dia namanya si Geo. Biasanya sih kita panggil G gitulah. Nah, gua tuh emang akrab sama dia. Dari gua masih gabung di keluarga mafia sampai sekarang pun dia sering ngabarin gua. Masih kabar apa aja lah pokoknya. Apalagi kalau menyangkut nyawa gua. Oh, ya pantesan kalau gitu. Bingung saya. Ya iyalah. Tahu dari mana gua kalau bukan dari dia? Bahkan pas malam itu, dia sama Pak Peri ngambil koper gua kan di mobil. Ya sebenarnya gua udah dikasih tahu duluan sama dia kalau gua dalam bahaya. Oh, gitu. Iya. Paham kan? Iya, paham bang. Ya udah, gitu intinya. Iya bang. Nona Elinnya mana Pak Peri? Maafan, Nona Elin gak bisa datang. Loh, gimana sih? Saya kesini mau ngelurusin masalah itu loh. Iya, Pan. Tadi dia cuma bilang begitu. Saya pun kesini cuma diutus sama Nona Elin buat ngasih ini sama kamu. Tolong diterima. Apaan? Maaf, saya nggak tahu. Yang jelas dia cuma bisa ngungkapin lewat surat. Tolong diambil. Ya udahlah kalau gitu. Nanti saya baca di rumah. Makasih ya, Pak. Iya, Pan. Sama-sama. Oke, kalau gitu, saya nggak bisa lama-lama. Saya harus pamit. Oh, iya, Pak. Terus gimana Bang Topan? Ya udah, ayo balik lagi deh. Apa mau saya telepon Kak Elinnya? Percuma, Bi. Dia juga nggak bego kayak lu. Maksudnya? Ya pasti nomor lu udah diblokir duluan lah sama dia. Waduh, masa sih? Cek aja nanti. Ya udah, cabut yuk. Iya Bang. Terus isi suratnya apa Bang Topan? Kepo lu. Ntar aja lah. Gue lagi males baca. Sini gue bacain Bang. Enggak. Enak aja. Ini pribadi tahu. Oh iya Bang Topan. Terus duit Bang Topan sebenarnya diumpetin di mana? Udah Bi, ngapain lagi sih lo? Apaan sih bego? Orang gua nanya doang. Kirain lo mau ngerampok lagi. Kagak goblok, sembarangan lu. Iya BTW, emang abang umpetin di mana duitnya? Nggak diumpetin sih. Emang duitnya udah nggak ada di gua. Nggak ada. Maksudnya Bang? Tapi jangan dulu bilang siapa-siapa ya. Iya. Jadi kemarin tuh waktu si Dot tidur siang, gua pergi sendirian tuh nemuin si Lisa di rumah lu, Bi. Ya, terus. Ya berhubung gua suka banget kan sama rumah dia itu, ya udah, gua tawar aja harga tertinggi. Berapa? Gua kasih aja semua duit gua sekoper. Sekoper? Apaan sih lo? Nggak jelas sih. Lu ya, punya duit sekoper nggak bilang-bilang abang? Apaan deh? Duit sekoper dari mana? Alah, udah. Abang udah dikasih tahu sama Bang Topan. Itu mah. Udah. Mau alasan apa lu? Bang Topan, ngapain sih bilang-bilang lu? Jiji. Udah. Langsung aja ke intinya. Abang kebagian berapa nih? Siapa yang mau ngebagiin lu? Oh, gitu. Beneran nih abang nggak dikasih uang denger? Itu duitnya buat masa depan aku, Bang. Ya udah. Kalau nggak mau ngasih abang, jangan salahin abang. Kalau tiba-tiba duitnya hilang sama koper-kopernya. Kayak tahu aja lu gua naruhnya di mana. Ya elah, rumah segede gini, ya kali nggak ketemu. Ya udah ya, bawel ah. Ntar gua kasih. Gitu dong. Kan jadi makin semangat abang jadi penganggurannya. Tuh kan, keenakan lu mah. Enggak, bercanda. Gue buat modal usaha, Lisa. Ya udah, ntar aja dibahasnya. Kok dikasih semua sih, Bang? Nggak semuanya juga. Gua masih punya buat pegangan gua sehari-hari. Oh, kirain. Abis dikasih sama koper-kopernya? Enggak, itu gua males aja pegang kopernya. Tetap gua sisain buat gua ngerokok. Tapi tetap aja, Bang. Si Lisa untung gede tuh. Masa rumah gubuk begitu mahal banget? Berapa itu totalnya? Ada 500? 700 sih totalnya kemarin tuh. Gila, mending lu beli rumah gua aja kalau gitu. Ya guanya kan gak suka. Bang Topan kok bisa sih dia mau? Kalau gua sih ogah, 700 juta cuma dapat rumah begitu. Enak aja. Itu sama sawah-sawahnya, PA. Hah? Sawah yang ngelilingin rumah lu? Ya iyalah. Emang itu masih punya lu? Ya iyalah, punya siapa lagi? Ya, pantesan kalau gitu, Sue.
Baru tahu gua. Pan, aku ngerasa kalau aku nggak pantas buat kamu. Makasih, dengan kejadian ini aku sadar bahwa harta bukan segalanya buat aku. Buktinya aku nggak bisa dapetin apa yang aku mau. Sekarang aku ngerasa aku cuma wanita biasa yang sama sekali nggak sempurna. Aku udah ambil keputusan untuk menetap di Jepang. Aku mau lanjutin kuliah aku, bisnis aku, dan aku akan memulainya dari awal. Aku akan cari cinta sejati aku di sana, Pan. Dan aku janji nggak bakal ganggu kamu lagi. Aku janji aku bakal berusaha buat lupain kamu, oke? Ya udah ya, aku pamit. 1 bulan kemudian. Akhirnya Bang Topan mendapatkan apa yang dia mau, yaitu hidup sederhana di rumah impiannya, meskipun sebenarnya dia mencintai Nona Elin. Iya, ucapan itu dia utarakan setelah Nona Elin pergi. Dia bilang dia sebenarnya ingin hidup bersama Nona Elin di rumah impiannya itu. Hanya saja beberapa faktor dan resiko yang menghalangi cintanya. Karena dia akan terus-terusan diteror oleh keluarga dan komplotannya kalau saja dia jadi menikah sama Nona Elin. Itu ucapnya kepada kami. Lalu apa kabar dengan Pak RT? Tentu aja Pak RT tinggal sama Bang Topan di rumah itu, karena dia udah anggap kayak bapaknya sendiri. Tapi Pak RT udah nggak ngejabat sebagai RT di kampung kami. Dia lebih memilih untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh anak angkatnya. Yuk, Pak RT. Oh, iya ya man, mampir Mai. Iya,